Halo pembelajar hebat. Selamat datang di video pembelajaran implementasi kurikulum Merdeka. Belajar kreatif, aktif, mandiri, dan setara. Topik belajar kita hari ini adalah pelajaran seni musik di unit 1 tentang eksplorasi bunyi dalam musik. Sebelum memulai pelajaran, pertama-tama kami ucapkan selamat kepada Anda yang telah menjadi peserta didik di PKBM Tanda Genap. Karena kami yakin bahwa Anda akan menjadi peserta didik yang hebat. Terus semangat dalam belajar demi meraih cita-cita. Jangan lupa bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena diberikan nikmat sehat dan keimanan. Sebelum memulai belajar, marilah kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing agar pelajaran ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Amin. Pembelajaran hari ini kita mulai dengan pernyataan pemantik, yaitu sumber bunyi dalam konteks musik dapat berasal dari berbagai sumber, seperti instrumen musik, vokal manusia, atau bahkan suara alam seperti suara angin atau air terjun. Setiap sumber bunyi memiliki karakteristik tersendiri, termasuk frekuensi, amplitudo, durasi, dan timbre, yang mempengaruhi bagaimana bunyi tersebut dirasakan oleh pendengar. Berdasarkan pernyataan tersebut, mari simak pertanyaan pemantik berikut. Bagaimana sebuah alat musik bisa menghasilkan sumber bunyi dan seperti apa cara memainkannya untuk menghasilkan bunyi tersebut? Berdasarkan jenis-jenis alat musik berdasarkan sumber bunyinya. Alat musik dibedakan menjadi 5, yaitu aropon, idiopon, kordopon, membranopon, dan elektropon. Selain jenis-jenis tersebut, jenis alat musik juga dibedakan menjadi 5 berdasarkan cara memainkannya, yaitu alat musik tiup, alat musik gesek, alat musik petik, alat musik pukul, dan alat musik tekan. Tentunya jenis-jenis alat musik ini sering kita jumpai di kehidupan sehari-hari. Selanjutnya kita akan masuk ke ruang kolaborasi. Di sini kita akan belajar jenis-jenis alat musik berdasarkan sumber bunyinya. Yang pertama yaitu aropon. Aropon adalah jenis alat musik yang menghasilkan bunyi melalui getaran udara yang melewati rongga dalam instrumen tersebut. Ada beberapa contoh alat musik aropon yang sering kita lihat di kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu seruling. Seruling adalah alat musik tiup kayu yang ditemukan sejak zaman prasejarah. Seruling dapat ditemukan di berbagai belahan dunia, termasuk Mesir kuno, Yunani kuno, dan Cina kuno. Yang kedua ada oboe. Oboe adalah instrumen musik tiup kayu yang terkenal di Eropa pada abad pertengahan dan Renaissance. Oboe biasanya dimainkan sebagai bagian dari grup musik orkestra. Yang ketiga ada trompet. Trompet adalah alat musik tiup logam yang mulai berkembang pada abad ke-19. Trompet digunakan dalam berbagai jenis musik, termasuk musik orkestra dan marching band. Contoh-contoh lainnya dari alat musik aropon ini, yaitu klarinet, saksofon, dan harmonika. Seiring dengan perkembangan zaman, jenis-jenis alat musik aropon terus berkembang dan bervariasi. Namun sejarahnya menunjukkan bahwa aropon telah menjadi bagian integral dari banyak jenis musik di seluruh dunia. Selanjutnya kita bahas alat musik yang kedua, yaitu idiopon. Idiopon adalah jenis alat musik yang menghasilkan bunyi melalui getaran dari bahan instrumen itu sendiri tanpa menggunakan bahan penggetar tambahan seperti senar atau membran. Idiopon dapat dibuat dari berbagai jenis bahan seperti logam, kayu, atau keramik. Beberapa contoh idiopon meliputi gendang, simbal, marakas, gong, dan silofon. Idiopon dapat ditemukan di berbagai jenis musik di seluruh dunia, termasuk musik tradisional dan musik modern. Yang ketiga adalah chordopon. Chordopon adalah jenis alat musik yang menghasilkan bunyi melalui getaran dari senar yang ditekan atau dipetik. Beberapa contoh chordopon meliputi gitar, biola, harpa, dan sitar. Sejarah chordopon dapat dilacak kembali dari ribuan tahun yang lalu, di mana orang-orang pertama kali mulai membuat alat musik senar dengan bahan-bahan alami seperti kayu, kulit, dan rambut binatang. Di seluruh dunia, chordopon dikembangkan dalam berbagai bentuk dan ukuran yang berbeda untuk mengakomodasi berbagai jenis musik dan budaya. Cara memainkan chordopon dapat bervariasi tergantung pada jenis instrumen yang digunakan. Misalnya, pada gitar dan biola, senar dipetik dengan jari atau plektrum, sedangkan pada sitar, senar dipetik dengan kuku jari. Beberapa chordopon seperti harpa memiliki pedal untuk mengubah nada secara otomatis dan memungkinkan pemain untuk memainkan lebih banyak nada dalam waktu yang sama. Untuk memainkan chordopon dengan baik, seorang pemain harus memiliki keterampilan yang memadai dalam menangani instrumen tersebut, seperti teknik jari yang tepat, postur yang benar,
dan kepekaan terhadap nuansa musik. Keterampilan ini biasanya diperoleh melalui latihan dan pengalaman dan sering membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk dikuasai. Jenis alat musik yang keempat yaitu membranophone. Apakah kalian pernah mendengar tentang membranophone? Mari simak penjelasan berikut ini. Membranophone adalah jenis alat musik yang menghasilkan bunyi melalui getaran dari membran atau kulit yang direntangkan di atas rangka. Beberapa contoh membranophone meliputi drum, kendang, dan timpani. Sejarah membranophone dapat dilacak kembali ke zaman prasejarah, di mana manusia pertama kali mulai menggunakan kulit binatang untuk membuat alat musik yang dapat dipukul. Alat musik jenis ini kemudian berkembang di seluruh dunia dengan berbagai bentuk dan ukuran yang berbeda. Cara memainkan membranophone biasanya melibatkan memukul kulit dengan pemukul, tangan atau jari. Teknik dan gaya memainkan membranophone bervariasi tergantung pada jenis instrumen dan budaya di mana instrumen tersebut digunakan. Misalnya, dalam musik Afrika, kendang dimainkan dengan tangan dan dipukul dengan teknik khusus yang disebut slap dan bass. Sedangkan dalam musik rock, drum dimainkan dengan pemukul untuk menciptakan irama dan ketukan yang khas. Untuk memainkan membranophone dengan baik, seorang pemain harus memiliki keterampilan dalam memukul dengan ritme yang tepat dan koordinasi tangan yang baik. Pemain juga harus menguasai teknik khusus untuk menciptakan berbagai efek bunyi yang diinginkan. Contoh-contoh membranophone yang terkenal diantaranya adalah drum kit, kendang Jawa, dan tabla dari India. Drum kit adalah salah satu instrumen membranophone yang paling umum digunakan dalam musik modern seperti rock, pop, dan jazz. Kendang Jawa adalah instrumen membranophone dari Indonesia yang sering digunakan dalam gamelan. Sementara tabla adalah instrumen membranophone dari India yang terdiri dari dua drum kecil yang digunakan dalam musik Hindustani dan Bollywood. Untuk jenis alat musik yang kelima yaitu elektrophone. Pernahkah kalian mendengar tentang jenis alat musik elektrophone? Elektrophone adalah jenis alat musik yang menggunakan teknologi elektronik untuk menghasilkan suara. Contoh dari elektrophone meliputi keyboard elektronik, synthesizer, drum machine, dan gitar listrik. Sejarah elektrophone dimulai pada awal abad ke-20 ketika para penemu mulai menggunakan teknologi elektronik untuk menciptakan suara. Salah satu pencapaian penting dalam sejarah elektrophone adalah penemuan theremin pada tahun 1919 oleh Lev Theremin, seorang insinyur dan penemu asal Rusia. Theremin adalah instrumen elektronik pertama yang dapat dimainkan tanpa menyentuh instrumen tersebut, melainkan dengan menggerakkan tangan di sekitar antena yang terdapat pada instrumen tersebut. Theremin kemudian menjadi populer pada tahun 1920 dan 1930 dan digunakan dalam berbagai jenis musik. Pada tahun 1950, gitar listrik menjadi salah satu contoh instrumen elektrophone yang paling terkenal. Gitar listrik menggunakan teknologi elektronik untuk mengubah getaran senar menjadi sinyal listrik, yang kemudian diubah menjadi suara yang dihasilkan melalui amplifier. Sejak saat itu, teknologi elektronik terus digunakan dalam pembuatan alat musik untuk menciptakan berbagai jenis suara dan efek suara. Cara memainkan elektrophone bervariasi tergantung pada jenis instrumen dan teknologi yang digunakan. Beberapa instrumen seperti keyboard elektronik dan synthesizer dapat dimainkan dengan jari atau menggunakan permainan MIDI. Sementara itu, instrumen seperti gitar listrik dimainkan dengan menggesek atau memetik senar dan kemudian menyesuaikan efek suara yang dihasilkan melalui amplifier. Contoh-contoh instrumen elektrophone yang terkenal diantaranya adalah synthesizer Moog, gitar listrik Fender Stratocaster, dan keyboard elektronik Roland. Synthesizer Moog adalah salah satu instrumen synthesizer pertama yang populer pada tahun 1960 dan 1970. Sementara gitar listrik Fender Stratocaster digunakan dalam berbagai jenis musik seperti rock, blues, dan jazz. Keyboard elektronik Roland adalah salah satu jenis keyboard elektronik yang populer pada tahun 1980 dan 1990 dan digunakan dalam berbagai jenis musik seperti pop dan elektronik. Setelah kalian mempelajari tentang 5 jenis alat musik berdasarkan sumber bunyinya, silakan kalian untuk berkolaborasi membentuk kelompok minimal 3 kelompok. Masing-masing dari kelompok diberikan tugas untuk mengeksplorasi teknik bermusik sesuai dengan karakter bunyi-bunyi yang didengar untuk mengembangkan aspek keterampilan dalam bermusik. Peserta didik diminta untuk mengelaborasikan berbagai unsur musik seperti ritme irama, melodi, harmoni, dan ekspresi bermusik. Untuk lebih mendalami dan memahami tentang aspek ini, kalian bisa mendengarkan contoh permainan musik, melihat contoh teknik bermain musik, mengimitasi suara bunyi musik,
dan memainkan alat-alat musik yang telah dipilih menggunakan beragam teknik bermusik. Unsur-unsur musik meliputi ritme irama, melodi, harmoni, dan ekspresi bermusik. Yang pertama, ritme. Ritme mengacu pada pola waktu yang berulang dalam musik. Ini mencakup ketukan-ketukan dasar dan suara-suara perkusi lainnya yang digunakan untuk menunjukkan tempo dan membangun pola irama dalam musik. Yang kedua, irama. Irama mengacu pada pola ketukan dan kecepatan yang terbentuk oleh ritme dalam sebuah lagu. Irama bisa mengubah suasana musik dan dapat membantu membangun perasaan dan nuansa dalam musik. Berikutnya adalah melodi. Melodi adalah suara utama atau pemimpin dalam musik. Ini biasanya merupakan bagian yang paling mudah diingat dan seringkali menjadi fokus dari sebuah lagu. Sedangkan harmoni merujuk pada akord atau kombinasi dari beberapa nada yang dibunyikan secara bersamaan. Harmoni memainkan peran penting dalam membangun perasaan dan nuansa dalam musik dan juga dapat digunakan untuk menekankan atau menekan suara tertentu dalam sebuah lagu. Yang terakhir yaitu ekspresi musik. Ekspresi bermusik mengacu pada cara musisi mengekspresikan perasaan dan emosi melalui musik. Ini melibatkan dinamika atau volume, artikulasi atau cara nada dimainkan, dan phrasing atau cara musisi membagi lagu menjadi frase musik. Untuk mengembangkan musik dan membuatnya lebih menarik, musisi sering menggunakan elaborasi dalam musik mereka. Elaborasi melibatkan pengembangan lebih lanjut dari unsur-unsur musik seperti ritme, irama, melodi, dan harmoni, sehingga memungkinkan musisi untuk menciptakan variasi dan nuansa yang berbeda dalam musik mereka. Beberapa bentuk elaborasi meliputi improvisasi, embellishment, dan ornamentation. Improvisasi melibatkan pembuatan musik yang tidak direncanakan secara terperinci di muka. Sedangkan embellishment dan ornamentation melibatkan penghiasan atau dekorasi dari melodi atau harmoni yang ada. Mari simak video berikut ini untuk koneksivitas dari pembelajaran kita sebelumnya mengenai sumber bunyi dari alat musik, serta untuk memahami bagaimana elaborasi dari ritme, irama, melodi, harmoni, dan ekspresi bermusik. Terima kasih sudah belajar hari ini, tetap menjadi pelajar yang kreatif, aktif, dan mandiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sulum Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Salam sejahtera bagi kita semua.